Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab 33 dari buku Akari versi 2 yang ini ya teman-teman. Nah sebelum lanjut, saya mau pastiin lagi nih teman-teman pasti sudah akan latihan soal ya yang ada di bab 32. Nah kalau gitu kita akan langsung masuk pembelajaran di bab 33 ini ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, sebenarnya di bab 33 ini kita akan banyak fukushu teman-teman, atau banyak review dari materi di bab-bab sebelumnya. Karena apa? Karena di bab ini kita akan mempelajari lagi tentang perubahan kata kerja. Oke teman-teman, semoga masih ingat ya, jangan sampai lupa untuk perubahan kata kerja ini, yaitu perubahan kata kerja bentuk kinshike ya, dan juga perubahan kata kerja bentuk mereke teman-teman. Dan gak hanya itu, kita juga akan mereview tentang kalimat ya yang menyampaikan pesan atau menyampaikan ke orang lain ya, meminta tolong menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah tapi di bunpo ini kita akan lebih mempelajari lebih dalam teman-teman, jadi tolong disimak baik-baik ya. Oke, kita akan langsung masuk di bunpo yang pertama, yaitu tentang perubahan kata kerja bentuk kinshike dan juga mereke. Teman-teman masih ingat nggak nih untuk pengertian kinshike dan juga mereke? Pasti ingat dong, pasti ya kan? Nah di sini ada untuk bentuk maske ya, teman-teman bisa dilihat. Kemudian untuk kinshike ya, masih ingat ya? Atau bentuk larangan ya, larangan yang cukup keras di sini teman-teman. Dan juga ada bentuk mereke ya, atau bentuk perintah, dalam bentuk perintah yang keras juga di sini teman-teman. Nah perubahannya gimana? Kita lihat di sini untuk grup 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Grup 1 di sini biasanya akan diakhiri dengan vokal i sebelum kata mas. Ketika kita ubah menjadi bentuk kinshike ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk kinshike maka harus diubah menjadi bentuk jishoke dulu teman-teman, bentuk kamus, baru diikuti dengan akhiran na di paling akhir. Masih ingat ya teman-teman, yang mana artinya jangan, seperti itu. Nah kalau untuk yang mereke atau bentuk perintah ya, tapi perintahnya di sini yang kasar teman-teman. Cara perubahannya adalah vokal i kita rubah menjadi vokal e. Seperti itu teman-teman. Dan masih ingat bahwa masnya di sini harus kita coret. Karena apa? Kalau dalam perubahan kita ubah menjadi vokal e ya untuk grup 1, kemudian ditambah mas, itu bukan mereke teman-teman, tapi apa? Tapi adalah kanoke. Jadi teman-teman harus lebih teliti ya untuk melihat perubahan kata kerjanya. Yuk kita lihat untuk contohnya yuk. Di sini ada kaimas, membeli ya teman-teman, maka ketika menjadi kinshike menjadi kauna ya, artinya jangan membeli. Dan ada juga menjadi kae, artinya belilah, seperti itu untuk yang perintah teman-teman. Ada hatarakimas, bekerja, berubah menjadi hatarakuna, artinya jangan bekerja. Dan ada hatarake ya, artinya kerjalah, kayak gitu teman-teman. Yang mana untuk konteksnya di sini seperti pemaksaan, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga ada sawagimas ya teman-teman, yang mana artinya gaduh, seperti itu. Ketika menjadi kinshike menjadi sawaguna ya, artinya jangan gaduh. Dan menjadi sawage untuk perintah teman-teman. Ada juga hazushimas ya, meninggalkan. Kemudian menjadi hazusuna, artinya jangan meninggalkan. Dan menjadi hazuse, yaitu tinggalkanlah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga machimas ya, artinya menunggu, berubah menjadi matsuna. Karena apa? Karena di sini untuk kolom ci ya, itu dari ta, ci, tsu, te, to ya, maka berubah menjadi matsuna, kemudian menjadi mate ya, yang mana artinya tunggulah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga contoh selanjutnya narabimas ya, membariskan, menjadi narabuna ya, kemudian menjadi narabe untuk yang mereke teman-teman. Kemudian ada di sini yasumimas, istirahat, menjadi yasumuna ya, jangan istirahat, seperti itu. Kemudian ada yasume, artinya istirahatlah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada mamorimas ya, atau
mematuhi, menjadi mamoruna kan patuh, dan juga mamore ya artinya patuhilah. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut untuk di kata kerja bentuk yang kelompok kedua dan juga yang ketiga. Untuk yang kelompok kedua di sini ada contohnya yamemas ya berhenti, berubah menjadi yameruna ya jangan berhenti, dan yamero untuk yang bagian perintah. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk yang kelompok kedua ya yang mana akhirannya vokal e sebelum mas, kemudian yang mana hanya ada satu suku kata sebelum kata mas dan juga kata-kata spesial, maka untuk masnya di sini akan kita ubah teman-teman menjadi runa ya ketika kalimat larangan, dan akan berubah menjadi ro ya ketika menjadi mereke atau bentuk perintah keras. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga nigemas ya berubah menjadi nigeruna ketika menjadi kalimat larangan, dan nigero ya ketika menjadi kalimat perintah teman-teman. Terakhir ada untuk mimas ya dengan huruf satu suku kata sebelum kata mas ya teman-teman. Mimas menjadi miruna ya untuk larangan, dan juga ada miro untuk perintah. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada untuk grup yang ketiga ya. Seperti yang kita tahu, grup yang ketiga itu ada dua teman-teman, yaitu kimas dan juga simas. Nah, kimas di sini adalah kimas datang, maka akan menjadi kuruna ya. Jadi artinya jangan datang gitu. Dan juga ada koi ya. Koi di sini artinya datanglah. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada simas ya. Simas akan berubah menjadi suruna ya ketika menjadi larangan, dan juga menjadi siro yang mana artinya lakukanlah. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada di sini ryoshimas ya menjadi ryosuruna ya, dan juga ryosiro. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang kelompok 3, maka untuk kinsike kita gunakan untuk bentuk kamus ditambah na, dan juga untuk mereke simas hilang diganti dengan siro. Seperti itu teman-teman. Teman-teman di sini juga ada untuk penjelasannya lagi ya, yang mana yang larangan, yang mana juga perintah. Saya harap teman-teman sudah paham untuk pembagiannya yang ini. Kita lihat untuk contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada contoh yang pertama yaitu shiochu kono botang o osuna gitu ya. Jadi pengertiannya sedang dipakai gitu ya, jangan menekan tombol ini. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin dalam suatu perusahaan, kemudian kalau dalam mesinnya ini sedang dipakai gitu ya, sedang digunakan, seperti itu jangan menekan tombol yang sembarangan, karena takutnya nanti mesinnya malah rusak atau bahkan malah jadi mati padahal sedang digunakan. Nah biasanya untuk kalimat larangan seperti itu akan sering digunakan di dalam sebuah perusahaan ya teman-teman, yang mana berhubungan dengan alat-alat seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih, ada korewa mezurashi ice cream desu kara hayaku hiyase. Seperti itu teman-teman. Jadi pengertiannya ini gitu ya, dari partikel wa dulu, ini karena es krim yang langka gitu ya, dari kata mezurashi tadi yang langka, tolong cepat dinginkan gitu ya teman-teman. Hayaku hiyasi, ini dari kata hiyasi mas teman-teman. Ketika menjadi perintah maka kita ganti vokalnya menjadi vokal e, menjadi hiyase, cepat dinginkan. Seperti itu teman-teman. Oke, saya harap untuk perubahannya teman-teman sudah tahu ya, karena ini kita sudah pernah bahas di Bunpo sebelumnya. Nah, jadi kita akan lanjut untuk di Bunpo yang kedua teman-teman. Di sini kita akan belajar penggunaan partikel to. Ya, ini juga kita pernah bahas loh di Bunpo sebelumnya, yang mana diikuti dengan kalimat ya, yang mana ada kutipan di sini ya, yang menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat utama. Kemudian diikuti dengan to dan ada kalimat penjelasnya. Nah, kalau di bab sebelumnya ya, yang dari bab dasar, kita sudah pernah belajar penggunaan to di sini biasanya diikuti dengan to iu imi desu ya. Pengertiannya yang artinya bla 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 gitu teman-teman. Nah, tapi kali ini kita akan lebih kembangkan teman-teman penggunaan dari partikel to diikuti dengan kalimat penjelas. Seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diingat bahwa kalimat utama itu terletak dari sebelum partikel to. Seperti itu teman-teman. Kita lihat contohnya di sini ada mise no mae ni
koko ni kuruma o tomeru na to kaite arimasu. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita translatekan dulu dari kalimat kutipannya ya, teman-teman, dari kalimat utamanya, yaitu di depan toko gitu ya. Kemudian di sini ada kalimat tadoshi ditambah dengan te arimasu, teman-teman ya, yang artinya seperti itu. Jadi pengertiannya di depan toko tertulis ya, dari kata kakimas menjadi kaite ya, teman-teman. Tertulis apa nih? Yaitu jangan berhenti atau jangan menghentikan mobil di sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kalimat utamanya ada di sini ya, jangan menghentikan mobil di sini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini ada kono kanji wa doko ni mo kiotsukero gitu ya. Kemudian diikuti dengan to iu imi desu. Nah, jadi di sini pengertiannya ada partikel wa ya, kita translatekan dulu ya. Kanji ini gitu ya, berarti atau artinya apa nih? Artinya dimanapun tolong berhati-hati gitu, teman-teman. Jadi untuk kalimat utamanya ada di dalam kurung ini ya, teman-teman. Dan ini sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya ya, to iu imi desu. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut di contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah kanji nih. Nah, biasanya kita juga gunakan untuk cara baca dari kanji ini sendiri, teman-teman. Yaitu cara bacanya adalah chu saihang ya. Jadi chu saihang wa chu saihang to yomimasu. Nah, jadi pengertiannya chu saihang itu cara bacanya atau dibaca chu saihang, kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, selain penggunaan to digunakan untuk kalimat penjelas, kita juga bisa nih gunakan untuk menyampaikan pesan ya, atau keadaan yang telah terjadi atau informasi, teman-teman. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan gunakan kalimat dulu di paling depan, kemudian diikuti dengan to ite imashita gitu ya. Ada to ite imashita. Nah, ini kita bisa artikan katanya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, misalkan dari si A itu tuh berkata sesuatu. Kemudian kita kutip ya kalimatnya, kita ingin menyampaikan ke orang lain. Nah, maka di sini kita bisa bilang, oh, katanya si A itu bla bla bla. Kayak gitu, teman-teman, dengan to ite imashita. Nah, di sini bisa artinya katanya atau bisa juga berkata. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini untuk contohnya ada Yuki kurasu wa ashita no testo ni ukeru to ite imashita. Gitu ya, teman-teman. Jadi Yuki kurasu wa ashita no testo ni ukeru to ite imashita. Nah, jadi pengertiannya bahwa gini, kelas Yuki gitu ya, kemudian katanya, nah dari belakang sini ya, katanya ikut ujian besok, kayak gitu, teman-teman ya, dari kelas Yuki tadi. Nah, itu dikutip bahwa katanya akan ada tes besok, kayak gitu, teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, di sini ada Kesa Suzuki-san wa kyūyō ga atte seiki o hazushita to ite imashita. Gitu ya, teman-teman. Jadi pengertiannya tadi pagi gitu ya. Kemudian saudara Suzuki, nah dari partikel wa ya, teman-teman, saudara Suzuki karena ada keperluan ya, di sini keperluannya yang mendadak, teman-teman. Kemudian telah meninggalkan tempat duduknya. Kayak gitu, teman-teman. Atau kita juga bisa nih translatekan seperti ini. Tadi pagi ya, kemudian katanya, kita lihat dari belakang boleh, katanya, kemudian saudara Suzuki ya, saudara Suzuki karena ada urusan mendadak meninggalkan tempat duduk, kayak gitu, teman-teman. Selain itu ya, partikel to di sini kita bisa gunakan juga nih untuk menyampaikan ya pesan dari orang ke satu ke orang ketiga, seperti itu, teman-teman. Jadi caranya gimana? Di sini kita akan menggunakan kalimat dengan bentuknya futsuke, teman-teman, atau bentuk yang casual. Kemudian diikuti dengan to sutaete kudasaimasen ka gitu ya. To sutaete kudasaimasen ka di sini dari kata sutaimas, teman-teman ya. Sutaimas di sini artinya menyampaikan. Makanya kalau di sini kita gunakan to sutaete kudasaimasen ka, berarti di sini konteksnya itu kita meminta tolong orang lain untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan ke
orang yang lain juga gitu ya teman-teman. Jadi misalkan saja saya orang ke satu gitu, orang ke satu, saya bilang ke orang kedua, minta tolong sampaikan ke orang ketiga bahwa nani kayak gitu teman-teman. Jadi minta tolong untuk disampaikan ke orang lain dengan cara mengatakan te kudasai masenka gitu ya teman-teman. Untuk pengertiannya di sini bisa diartikan, dapatkah Anda menyampaikan nani kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih contohnya di sini ada sensei ni testo mo junbi shimashita to tsutaete itadakemasen ka gitu ya teman-teman. Jadi si pembicara itu bilang kalau dapatkah Anda menyampaikan menyampaikan kepada siapa? Di sini ada sensei ni ya, boleh ditranslate ke sini kepada sensei bahwa bahwa telah siap tes, seperti itu teman-teman. Atau kita bisa translatekan dari belakang full juga bisa. Tolong ya, dapatkah Anda sampaikan bahwa telah siap tes kepada sensei, kayak gitu teman-teman. Ada juga untuk contoh yang kedua, di sini ada keisatsu ni keishositsu ni itte kuru no de, kemudian baking o harau no wa shoushou o matte kudasai to kemudian sutaete kudasai. Nah, berarti pengertiannya bisa kita lihat bahwa tolong sampaikan kepada polisi gitu ya teman-teman, karena mau pergi ke kamar mandi dulu ya untuk membayar denda ya, tolong tunggu sebentar, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi penggunaan to diikuti dengan kalimat penjelas di sini cukup banyak digunakan ya teman-teman. Di bawah sini ada untuk latihan soalnya, teman-teman bisa dikerjakan di buku akari kalian masing-masing ya. Jadi penggunaan to kita review lagi ya. Selain digunakan untuk penjelas ya, yaitu bisa digunakan to kaite arimas, kemudian to iu imides, ada juga untuk to yomimas. Nah, ada juga yang mana ketika kita ambil kutipan dari orang lain ya, yang mana artinya katanya ya, to ite imashita, dan juga menyampaikan pesan ke orang lain menggunakan to sutaete kudasaimasen ka atau to sutaete kudasai. Seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan bunpo dari bab 33 ini. Nah, saya harap teman-teman selalu menghafalkan kotoba yang ada di buku akari kalian masing-masing ya. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.